Kebijakan pemerintah menaikkan harga Pertamax 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 dinilai bakal menekan daya beli masyarakat kelas menengah. Selain itu, konsumen Pertamax kini mulai bergeser ke Pertalite. Kondisi ini berpotensi menambah beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Lalu apa yang harus disiapkan pemerintah untuk menjaga turunnya daya beli masyarakat kelas menengah? Sudah ada Ekonom Kor Indonesia, Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, selamat sore. Sore Mbak Ilona. Pertama Mas Dipo, ada keputusan oleh Pertamina menaikkan BBM non subsidi untuk Pertamax dan Pertamax Green sama-sama naik lebih dari 30%. Apakah ini sebenarnya memberikan sinyal kuat bahwa APBN mulai cekak atas gencatan ataupun atas tekanan rupiah yang melemah dan harga minyak yang terus melambung tinggi? Ya, saya rasa itu betul sekali Mbak Ilona. Memang ada dua concern mengapa Pertamina melakukan ini. Satu, memang rupiah yang trennya terus melemah, ya kan, dan kita membeli harga minyak itu dengan US dollar. Lalu kedua adalah harga minyak itu sendiri pun tinggi, karena sampai hari ini Selat Hormuz dibuka, perang Iran masih berlanjut, ketidakpastian tetap ada. Walaupun harga sudah di bawah $100 per barel untuk harga Brent, namun itu tetap tinggi, tetap di $90. Kalau kita ingat dulu mungkin budget pemerintah itu di $70 ya, pas rame-rame beberapa bulan lalu. Nah, si perbedaan itu memang ditelan oleh Pertamina sampai saat ini. Dan seperti kita tahu, Pertamina pun dia berat ya, karena menahan bukan hanya yang non subsidi, tapi yang subsidi juga besar gitu. Jadi itu akan sangat menggerus laporan keuangan dia, karena rupiah. Ini sudah cukup lama ya, dari bulan Maret gitu ini dilakukan. Dan Pertamina terus agresif membeli cadangan minyak. Itu yang bikin dia perlu mau buffer, ya kan. Jadi mungkin bukan fiskal secara keseluruhan, tapi memang Pertamina itu sendiri, ya kan. Walaupun kalau ada apa-apa pasti pemerintah bantu Pertamina. Ya, artinya kan korporasi tidak mampu lagi menahan beban kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar, sementara kompensasi dari pusat tampaknya juga sudah direm. Betul, bleedingnya itu tapi di Pertamina dulu, itu maksudnya. Oke, Mas Dipo, tapi yang jadi masalah sekarang adalah ketika harga Pertamax naik, ini masyarakat sudah beralih menggunakan Pertalite. Apakah Anda melihat bahwa ini justru menimbulkan risiko yang cukup berat ketika pola konsumsi atas disparitas harga yang sudah mulai melebar? Ya, itu betul sekali, karena memang kenaikan harga ini cukup kaget ya buat banyak orang. Pertama, ini diadakan malam-malam. Tengah malam itu yang orang kaget, loh kok malam-malam tiba-tiba kenaikan harga, dan sepertinya cukup dadakan. Lalu kedua, kenaikan saat ini memang cukup tinggi ya, 30% bagi siapapun saya rasa itu cukup berat ya. Jadi itu memang bikin banyak masyarakat kaget. Jadi saya rasa memang resiko pertama yang paling besar adalah orang berpindah ke Pertalite, yang jauh lebih stabil ya, di 10.000 ya kan, dibandingkan tadi ya 16.000 atau 17.000. Itu adalah resiko yang pertama, dan pada akhirnya pemerintah dia harus subsidi lebih besar lagi kan kalau itu terjadi gitu. Ini gapnya terlalu jauh, soalnya gap tadinya mungkin Pertalite 10.000, lalu Pertamax mungkin 12.000 atau 13.000, bedanya 2-3 ribu. Tapi sekarang dengan 16.000, loncatan yang begitu besar gitu, saya rasa banyak yang konsiderasi pindah ke Pertalite. Dan pada akhirnya memang menyulitkan pemerintah, walaupun pemerintah saat ini sudah memiliki sistem yang lumayan baik ya untuk Pertalite. Dia harus memiliki aplikasi, dia harus berproses, tapi saya rasa banyak yang sangat-sangat consider pindah ke Pertalite atau ke listrik sekalian. Ya, jadi apa dampak terburuk kalau misalnya kondisi peralihan pola konsumsi ataupun habit konsumsi ini tidak dikendalikan oleh pemerintah? Iya, jadi itu dia ya, saya rasa jadi pertama adalah resiko mereka pindah ke Pertalite, dan itu akan semakin memberatkan Pertamina dan fiskal. Tapi yang mungkin yang tidak dihitung, tadi saya sempat lihat cuplikannya sebentar, dia bilang, oh ini tidak berpengaruh ke inflasi. Dan itu betul sekali. Kami di Core Indonesia sebenarnya sudah menghitung, kita perkirakan dampaknya mungkin cuma 0,1% bulan per bulan. Tetapi ini kan angka makro ya Bu ya. Ini kan angka makro gitu, bukan angka dompet masyarakat. Yang berbahaya itu adalah daya beli dan dompet masyarakat kelas menengah itu sendiri. Gitu. Kalau kita lihat misalnya di triwulan 1, kita pertumbuhan ekonomi cukup baik di 5,6%, dan itu salah satu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ya kan, konsumsi rumah tangga itu tumbuh 5,2%. Nah, kalau kita lihat detail siapa sih yang sebenarnya spending atau belanja di konsumsi rumah tangga, itu memang kelas menengah atas dan kelas atas. Bukan kelas menengah atau menengah bawah.
Nah, dengan kenaikan harga sebesar ini, tadi 3.000 per liter itu, saya rasa si kelas menengah pun kemungkinan akan kesulitan juga. Karena Ya, kita perlu ingat, si kelas menengah ini definisinya juga agak rancu ya. Jadi dia nggak miskin banget sampai ngemis, tapi dia nggak kaya banget sampai punya mobil dua atau mau rumah dua gitu. Jadi ya pas-pasan aja lah buat uang ya, sekolah, buat cicilan, dan hmm, segala macam. Nah ini ya, saya rasa hal yang mungkin secara makro betul tidak ada masalah, tetapi masalahnya jadi di dompet masyarakat di daya beli ini. Dan sedangkan daya beli ini sangat-sangat sensitif ya, menurut saya di situasi ini karena kondisi geopolitik, dengan rupiah dan ya. segala. Justru si konsumsi rumah tangga, terutama kelas menengah, ini memang harus Oke. dijaga. Seperti yang Ya. Anda sebutkan, bahwa kenaikan harga Pertamax ini menambah tekanan terhadap kelas menengah yang sebenarnya sebagai motor penggerak ekonomi. Lalu apa kira-kira gejolak sosial bila tekanan ekonomi ini terus berlanjut, bila kenaikan harga-harga terus menggerogoti kantong kelas menengah, Mas Lipo? Betul. Jadi si kelas menengah ini kita nyebutnya adalah kelas yang terlupakan. Karena dia sering sekali tidak mendapat benefit bantuan sosial karena dia tidak miskin, sedangkan dia juga tidak mendapat benefit yang orang kaya miliki. Nah, masalahnya memang ada masalah di struktur ekonomi kita, Mbak Ilona. Struktur ekonomi kita memang desainnya banyak sekali orang kaya, kelas menengahnya sangat-sangat sedikit, lalu orang miskinnya lebih banyak lagi. Ya, nah si kelas menengah ini selalu tertekan. Sebagai contoh dalam 5 tahun terakhir, kelas menengah itu turun hampir 11 juta orang dalam 5 Ya. tahun terakhir, ya kan? Dan itu belum ada gejolak rupiah, gejolak harga minyak. Dan saya rasa dengan tekanan ini lagi, saya rasa kelas menengah pun akan semakin turun, Hmm. gitu. Dan saya rasa kita perlu ingat ya, ini kan kita baru ngomongin masalah transportasi. Ya kan, sudah ada banyak hal barang-barang yang di lapangan sudah mulai naik juga kan. Kita tahu seperti misalnya plastik Oke. atau kedelai, pangan, lalu ada suku cadang motor dan oli. Jadi ada beberapa barang yang sebenarnya sudah naik juga di lapangan. Nah dengan si BBM ini saya rasa yang tertekan ya si kelas menengah ini yang nggak kaya-kaya Oke. banget tapi banget. Oke, Mas Dipo, terakhir tapi dijawab singkat saja. Bagaimana ataupun regulasi apa yang perlu disiapkan pemerintah supaya win-win begitu? Masyarakatnya tidak tertekan, pemerintah juga tidak tertekan untuk APBN. Ya saya rasa mungkin yang paling tepat memang si kelas menengah ini perlu diberikan semacam relaksasi lah. Itu Seperti? bisa relaksasi pajak atau semacam bantuan sosial, Oh, ya kan? Jadi mungkin bukan di pengeluaran oh, berarti bensinnya, yang single tetapi di ada. ID subsidi yang diberikan oleh Pak Luhut tadi katakan itu tidak tepat menurut Anda ya? Oh, tapi itu saya rasa itu sepertinya untuk kelas miskin tuh Mbak, bukan Hmm. untuk kelas menengah. Karena dia tadi bilang soal tepat sasaran ya. Kalau sudah tepat Ya, sasaran, itu biasanya masalah soal untuk bantuan sosial kepada orang miskin. Justru si oke, kelas menengah baik. ini Mbak Ilona, ini yang tidak mendapat bantuan. Dan sedangkan mereka adalah penggerak ekonomi kita Mbak Ilona. Ya, baik. Terima kasih Mas Dipo telah meluangkan waktunya untuk Kompas Petang. Sampai jumpa lagi.